Obral nyawa di tambang rakyat. Jatuhnya korban jiwa akibat longsor tambang galian C, Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini. Bermodal pengetahuan seadanya, tambang galian C banyak yang dikelola dengan lebih mengandalkan kenekatan, bukan keilmuan. Nyaris tak dipikirkan bagaimana dampak galian itu terhadap konstruksi bebatuan dan pasir usai dikeruk. Jika terjadi longsor dan kemudian memakan korban jiwa, musibah dan takdir kerap dijadikan kambing hitam. Begitulah potret nyata industri penambangan galian C, sebuah subsektor pertambangan yang sering pula disebut sebagai tambang rakyat. Meski tak seberapa, hasil galian itu tetap bernilai ekonomis karena bagi masyarakat sekitar, kompor dapur tetap bisa ngebul. Namun, hasil yang tak seberapa itu tak sebanding dengan jiwa yang dikorbankan jika terjadi kecelakaan saat menambang. Apalagi penambang dilakukan dengan mengabaikan standar dan jauh dari kata memadai. Jika melihat kronologis kejadian, mudah sekali diduga kecelakaan yang terjadi di Gunung Kuda, Cirebon itu bukan bencana. Kecelakaan itu mudah dinalar akibat kelalaian dalam teknik menambang. Kecelakaan kerja di tambang galian C sebenarnya juga sudah banyak terjadi di seantero negeri. Hanya berjarak sebulan sebelumnya, kawasan tambang galian C, Rowosari, Tembalang yang berada di perbatasan Demak, Kota Semarang, Jawa Tengah, longsor dan menimbulkan korban jiwa. Tebing tinggi sekitar 100 meter di tambang galian C ilegal tersebut longsor dan menewaskan seorang sopir dam truk. Hal ini tentu menyentak kesadaran kita akan realitas pengelolaan tambang galian C. Aktivitas tambang di sana seperti dibiarkan terabaikan tanpa regulasi yang kuat dan pengawasan yang memadai. Di penambangan Gunung Kuda itu, meski pengelolaannya mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP, aktivitas pertambangan dilakukan dengan mengabaikan standar keamanan dan keselamatan kerja yang ditetapkan pemerintah. Mesin keruk yang dipakai menggunakan grade B, bukan grade A, sebagaimana tertulis di dokumen perusahaan. Begitu pula dengan jam operasional mesin. Dari yang seharusnya hanya dipakai paling lama 8 jam sehari, di Gunung Kuda mesin dipakai non-stop selama 24 jam sehari. Dinas ESDM Jawa Barat pun menambahkan, longsor di Gunung Kuda salah satunya terjadi akibat kesalahan metode penambangan yang seharusnya dilakukan dari atas dan membentuk terasering. Jika demikian, lengkap sudah, sebuah kesalahan terjadi dimulai dari perencanaan yang salah, pelaksanaan yang tak sesuai kaidah, dan ditutup dengan longgarnya pengawasan dari pemerintah. Pernyataan pemerintah setempat yang menyebut sudah 2 kali mengirim surat teguran agar perusahaan itu segera menghentikan aktivitas penambangan tak boleh membuat mereka bisa cuci tangan. Surat teguran mestinya dibarengi dengan langkah nyata menutup aktivitas tambang jika perusahaan tak mematuhinya. Namun, faktanya tidak demikian. Aktivitas tambang baru mereka hentikan setelah jatuh korban jiwa. Kejadian longsor di Gunung Kuda dan di berbagai tempat lainnya jelas bukan bencana alam. Ia konsekuensi dari pembiaran sistemik terhadap praktik pertambangan yang buruk. Karena itu, ketimbang cuci tangan dan menjadikan pemilik perusahaan tambang sebagai kambing hitam, pemerintah sebaiknya segera melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola tambang galian C. Apalagi selama bertahun-tahun, tambang galian C menjadi tempat ribuan orang menggantungkan harapan hidup. Kita tentu tak ingin negeri ini dicap sebagai bangsa pengobral nyawa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.